Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا مشايخ المعهد من الإسلام بين مؤسسيه وأنصاره وجميع العلماء العاملين والمخلصين والأولياء المقربين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخنا جاي الحاج محمد حاج بشاري. الحمد لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayolah asatidzah rahimakumullah. Kita pagi ini sudah mau berpindah ke bab kedua. Bab pertama itu tentang fadlul ilm dan sebagainya. Nah, sekarang di bab kedua ini kita akan belajar tentang adabul muta'allim fi nafsihi. Muta'allim itu artinya pembelajar, murid atau santri. Jadi adab-adab apa yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar dalam kaitannya dengan dirinya sendiri. Ini yang akan kita pelajari. Jadi di bab berikutnya baru nanti kita akan belajar tentang bagaimana adab muta'allim kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada kiainya, kepada ustadznya, demikian. Jadi ini di bab kedua ini manfaatnya terutama tentang bagaimana seorang murid itu mengendalikan dirinya, menjaga dirinya dalam kehidupan sehari-hari ketika dia tidak sedang bersama syekhnya, kira-kira begitu. Antum muta'allimun, antum mu'allimun wa muta'allimun. Antum guru sekaligus juga pembelajar, muta'allim. Ya, muta'allim dalam pengertian yang luas maupun muta'allim sebagai mahasiswa di dia. Al-bab tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi. Bab kedua tentang adab-adab seorang pembelajar fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Wa fihi, dan di dalam bab ini asyratu anwa'in, ada 10 macam minal adab, dari adab-adab. Al-awwal ayyutahhira qalbahu. Seorang pembelajar itu mestinya membersihkan dan mensucikan hatinya min kulli ghisyin. Apa artinya ghisyin itu? Ghisyin itu bisa berarti khida'un. Khida' itu artinya ya, penipuan, kebohongan. Laisa minna man wasyana, gitu. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan di antara kami. Ghisyin. Wasyasah. Nah, wadanasin. Danas itu artinya kotoran. Wa ghillin, mana ghillin? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghillun ma'naha adawa, al-hiqdu, permusuhan, kemudian kedengkian, kebencian, ada ghillun. Wa hasadin, paman hasad. Apa bedanya misalnya hasadun dengan hiqdun? Apa bedanya? Kalau hasadun itu, para ulama berkata bahwa hasadun itu artinya tamanni zawali nikmatil ghair.
Hasad itu kita menginginkan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, lenyap. Itu hasad. Sekalipun kita tidak menginginkan agar nikmat itu berpindah kepada kita. Ya sekedar iri saja, misalnya lihat orang punya apa biasanya kalian irikan dari kawan kalian apa biasanya? Hah? HP. Misalnya ada yang iri melihat kawannya memiliki sesuatu yang baru. Sekedar dia menginginkan muncul misalnya perasaan dalam hatinya, oh mudah-mudahan itu rusak misalnya. Itu sudah hasad. Sekalipun dia tidak menginginkan agar barang itu pindah kepada dirinya, itu sudah hasad. Dia hanya tidak suka melihat temannya gembira gitu. Itu hasad itu. Nah kalau hikd itu biasanya hikdun itu biasanya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan hasad. Karena kalau hikdun itu disertai dengan permusuhan, disertai dengan sikap benci misalnya, itu hikdun. Jadi hasad itu lebih rendah keburukannya dibandingkan dengan hikdun. Tetapi biasanya hikdun itu dimulai dari hasad. Wa su'i aqidatin, dan akidah yang tidak benar, akidah yang buruk. Wa su'i khuluqin, dan akhlak yang buruk. Jadi intinya bagian pertama ini seorang murid itu diminta untuk membersihkan hatinya dulu. Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Dia mestinya tidak punya kebencian, dia tidak punya dendam, dia tidak punya hal-hal yang buruk dalam hatinya, termasuk akidah atau keyakinan yang tidak baik, yang tidak benar. Itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Dalam tasawuf apalagi, kalau Imam Ghazali itu menyatakan bahwa hati itu adalah kunci. Ilmu itu kuncinya adalah terbukanya hati. Kalau hati terbuka maka ilmu gampang masuk. Membuka hati itu membersihkannya dari kotoran. Takhalli, takhliyah, membersihkan dulu, baru setelah itu mengisi. Liyasluha bidzalika, agar hatinya itu yasluh, siap, cocok, bidzalika, dengan bersihnya hati tadi itu, dia cocok liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa hifdhihi, menghafal ilmu tersebut, wal ittila' ala daqaiqi ma'anihi, dan mengetahui makna-makna yang kecil. Jadi kemahiran seseorang itu atau ilmu seseorang itu, kedalamannya diukur salah satunya dengan pengetahuan dia tentang hal-hal yang detail, yang rinci dari sebuah persoalan. Misalnya kita belajar ilmu fikih ini, bab sholat. Kalau sekedar tahu sholat itu wajib, kemudian sholat 5 waktu itu berapa rakaatnya, rukun-rukun sholat itu apa, yang membatalkan sholat itu apa, itu kan belum daqaiqnya, belum masuk ke bagian-bagian rinci yang detail-detail, yang kecil-kecil itu. Nah, orang yang alim itu yang memahami daqaiqi ma'ani al-ilm, mengetahui makna-makna yang detail, yang rinci dari ilmu itu. Wal fahmi li ghawamidihi, dan memahami al-ghawamid itu jamak dari ghawamidun. Ghawamidun artinya samar. Wal fahmi li ghawamidihi, dan memahami bagian-bagian yang samar dari ilmu tersebut, bagian-bagian yang tersembunyi, bagian-bagian yang tidak semua orang tahu. Jadi untuk bisa sampai ke situ, kata muallif kitab ini, ya kita harus pertama-tama membersihkan hati dulu. Bersihkan hati dulu, bersihkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita dari segala penyakit dan keburukan. Hadza awalan. Asani,
Yang kedua, ayyuhsinan niyata, meluruskan niat, memperbaiki niat fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Bi ayyaksida bihi, yaitu dengan cara dia bertujuan, bermaksud bihi, dengan mencari ilmu itu, wajah Allah azza wa jalla. Jadi sering kali kita menggunakan kata wajhullah, dan yang dimaksud dengan kata ini oleh ulama menyatakan ada beberapa versi begitu. Tetapi bagian yang paling simpel saya kira menafsirkannya dengan zatullah. Wajhullah itu zatullah. Jadi yang kita cari, yang kita tuju dalam semua aktivitas kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wal amala bihi. Jadi kalau yang pertama tadi niatnya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu wal amala bihi, niat mengamalkan ilmu. Wa hiya asy-syari'ah, niat menghidupkan syariat Islam. Saya ini belajar dengan tujuan nanti bisa menghidupkan syariat Islam, membela agama Allah. Wa tanwira qalbihi, niat belajar ilmu untuk menerangi hatinya, agar ilmu itu bisa menerangi hatinya. Wa tahliyata batinihi, tahliyah itu dari kata huliyah atau hilyah yang artinya perhiasan. Jadi wa tahliyata batinihi, menghiasi batinnya. Wa taqarruba minallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niat-niat itulah yang terhitung sebagai niat-niat yang baik ketika kita mencari ilmu. Wala yaksida bihi, dan dia tidak bermaksud dengan talabul ilm itu al-aghrad ad-dunyawiyah, tujuan-tujuan duniawi, min tahsilir riyasati, dari termasuk di dalam aghrad ad-dunyawiyah itu tahsilir riyasah, memperoleh kepemimpinan. Jadi pengennya saya nanti nuntut ilmu, inginnya agar menjadi pemimpin, menjadi pejabat misalnya. Wal jahi, pangkat. Wal mali, memperoleh harta. Wa mubahatil aqrani. Mana mubahatun? Mubahatun itu mufakharah, berbangga-banggaan atau menyombongkan diri. Al-aqran itu jamak dari qarin, teman. Jadi membanggakan diri di antara teman-teman, ingin terlihat pandai, ingin terlihat cerdas di hadapan kawan-kawannya. Itu mubahatul aqran. Wa ta'zimin nas, atau wa ta'zimin nasilahu, atau mencari ilmu dengan tujuan untuk agar dia diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang. Wa nahwi dzalika, dan hal-hal lain semacam itu. Ini yang kedua. Jadi tentang niat, tentang bagaimana memfokuskan niat kita dalam thalabul ilm ini untuk hal-hal yang tidak bersifat duniawi. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang kemarin, tidak semua orang, terutama pada tahap permulaan, yang bisa melakukan hal seperti ini. Anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 misalnya, mungkin belum terpikir di benak mereka untuk betul-betul meluruskan niat itu. Ya tidak apa-apa di awal-awal itu. Ada misalnya ungkapan dari salah seorang ulama, talabnal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Jadi dulu, kata ulamanya, dulu kami mencari ilmu itu bukan karena Allah. Mencari ilmunya itu karena ingin pintar, karena ingin punya ilmu yang banyak, karena ingin, pokoknya bukan sesuatu yang lillah gitu. Tapi kata ulama ini, fa'aba ayyakuna illa lillah, ay fa'aba al-ilmu. Tetapi ilmu itu yang kemudian kita cari, dia sendiri yang enggan untuk dicari kecuali dengan tujuan
lillah gitu. Artinya dalam prosesnya nanti orang-orang atau kita-kita ini yang awalnya mungkin tidak betul-betul menjadikan Allah itu sebagai tujuan, itu nanti akan diluruskan oleh ilmu yang kita cari itu. Ilmu yang kita cari itu nanti yang akan meluruskan niat kita, memperbaiki tujuan kita. Ya tentu dengan syarat bahwa kita mencari ilmu yang benar, belajar dari guru-guru yang benar, maka insya Allah yang lain itu akan membaik. Itu yang kedua. Asalis ayyubadiru bi tahsilil ilmi. Dia bersegera untuk mencari ilmu itu syababahu, di waktu dia muda, wa awqata umrihi, dan di waktu-waktu umurnya, wala yaghtarra, dan dia tidak boleh tertipu bi khad'i at-taswifi wa ta'mil, dengan tipuan at-taswif wa ta'mil. Taswif itu dari kata saufa. Jadi ta'mil itu dari kata al-amal. Al-amal itu artinya iya, angan-angan. Sama taswif dengan ta'mil itu angan. Kalau taswif itu ya bilang saufa-saufa itu. Mata tata'allam, ya saufa ata'allam, nanti saya akan belajar. Nah itu saufa. Kalau orang terbiasa melakukan taswif itu, yang dia lakukan ya setiap kali ditanya kapan akan ini, dia akan bilang saufa. Akan terus, akan, artinya menunda pekerjaannya terus sampai pada akhirnya dia tidak memulai. Nah ini sesuatu yang juga mestinya dihindari oleh seorang thalibul ilm, oleh seorang muta'alim. Jangan menunda-nunda pekerjaannya, jangan menyia-nyiakan waktu yang dia punya, dan mulai secepatnya. Memang ada ulama-ulama itu yang memulai proses talabul ilmnya itu di usia yang sudah agak tua, itu ada, beberapa ada. Sebagian, nah misalnya Syekh Ismail Zain Al-Yamani itu, ayah dari Syekh Muhammad bin Ismail, itu memulai proses talabul ilmnya di usia yang agak sepuh. Tetapi kemudian karena kecerdasan beliau bisa melewati kawan-kawannya, saudara-saudaranya yang belajar lebih awal dibandingkan dengan beliau. Tapi butuh perjuangan luar biasa. Kalau di biografi beliau itu dikisahkan bahwa selama kurang lebih 4 tahun atau berapa tahun itu dalam proses talabul ilm itu, beliau itu hanya tidur sehari kira-kira 1 jam, sehari semalam, ya untuk mengejar ketinggalan itu. Dan alhamdulillah, dan itulah kemudian beliau sukses. Jadi intinya adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya itu dalam talabul ilm, tidak menyia-nyiakan waktu yang kita punya itu. Fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap saat, setiap waktu, tamurru min umrihi, yang berlalu dari umurnya itu, la badala laha, tidak ada gantinya, wala iwadu anha, sama tidak ada gantinya. Wa yaqta'a, dan dia seharusnya memutus maqadaru alaihi, sebisa mungkin, semampu mungkin, minal ala'iq asyagilah. Ala'iq itu jamak? Ya, asyagilah, yang menyibukkan. Jadi artinya kamu terikat dengan apa? Apa yang bisa mengikat kamu dan menyibukkanmu dari tujuan. Itu al-ala'iq asyagilah. Apa itu? Yang macam-macam. Intinya orang yang sedang talabul ilm itu, dia mesti putuskan hal-hal yang membuatnya sibuk dan melupakan proses talabul ilm itu.
Kalau itu HP, ya HP termasuk alaqah syagilah. Kalau itu perasaan di pondok ini misalnya, perasaan kangen kepada orang tua misalnya, itu juga termasuk alaqah syagilah. Jadi harus diminimalkan agar dia tidak mengganggu proses belajar. Artinya belajar itu harus betul-betul konsentrasi, sehingga segala sesuatu yang kira-kira bisa memalingkan kita dari konsentrasi itu ya harus diminimalkan atau dihilangkan. Wal awaiq al-mani'ah, dan penghalang-penghalang yang menghalangi kita an tamamit tolab, dari kesempurnaan melakukan tolabul ilm. Wa badlil ijtihad, menghalangi kita juga untuk mencurahkan usaha kita yang paling besar dalam mencari ilmu. Wa quwwatil jiddi fit tahsil, dan menghalangi kita untuk mencurahkan usaha kita yang paling kuat fit tahsil dalam mencari ilmu. Fa innaha, karena yang begitu-begitu itu qawati'u tariqit ta'allum, adalah pemutus dari jalan mencari ilmu. Tiga ini dulu saya kira. Jadi bagian dari adab muta'allim fi nafsihi ini kita ambil 3 dulu di pertemuan kali ini. Pertama soal membersihkan hati, yang kedua soal meluruskan niat, dan yang ketiga soal tidak menunda-nunda proses mencari ilmu itu, sekaligus menghilangkan hal-hal yang bisa merusak konsentrasi kita dari talabul ilm. Baik, selesai. هنختم لقاءنا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.